Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan taufiknya kita dapat berkumpul pada ruang Zoom meeting ini untuk melakukan presentasi. Yang terhormat, asisten praktikum biokimia dan rekan-rekan sekalian yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk mempresentasikan poster yang telah kami buat mengenai praktikum percobaan protein yang berjudul penentuan kadar protein tepung ampas kelapa. Adapun anggota kelompok kami yaitu Ahmad Mausul, Ida Rahma Kamila, Jasmine Mayan Azhara, dan Mia Lestari. Tujuan percobaan dari percobaan kali ini yaitu yang pertama, mendeskripsikan proses pembuatan tepung dari ampas kelapa. Yang kedua, mengidentifikasi adanya protein dari tepung ampas kelapa. Yang ketiga, mengidentifikasi kadar protein yang terkandung dalam ampas kelapa melalui uji kualitatif dengan metode titrasi formal. Selanjutnya, ada pembahasan mengenai data pengamatan yang akan disampaikan oleh rekan saya. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih. Untuk yang pertama, yaitu uji kualitatif uji biorate, di mana sampelnya berupa larutan tepung ampas kelapa yang berwarna putih, kemudian ditambahkan NaOH 2,5 molar. NaOH 2,5 molar ini yaitu larutan tidak berwarna dan tidak berbau dengan volume 1 ml yang menghasilkan tidak terjadi perubahan. Kemudian ditambahkan COSO4 0,1 molar. COSO4 0,1 molar ini berupa larutan tidak berwarna yang menghasilkan untuk sampel A berwarna ungu pekat yang beraroma kelapa. Kemudian untuk sampel B berwarna ungu. Kemudian untuk sampel C berwarna ungu pucat. Kemudian yang selanjutnya yaitu uji kuantitatif. Yang pertama, titrasi formal. Untuk langkah yang pertama yaitu menembang 1 gram sampel dan melarutkannya dalam 10 ml H2O. Di mana tepung ampas kelapa ini berupa serbuk putih dan massa sampel baik A dan B serta C yaitu 1 gram dilarutkan dalam 10 ml Aquades. Aquades ini berupa cairan tidak berwarna dan tidak berbau. Kemudian tepung tidak larut sempurna dan terbentuk larutan putih keruh dengan sampel C lebih larut dengan H2O. Kemudian menambahkan kalium oksalat 0,4 ml. Kalium oksalat ini berupa larutan tidak berwarna dan tidak berbau dengan volume 0,4 ml. Larutan menjadi tidak berwarna dan untuk C menjadi berwarna putih keruh, terdapat sedikit endapan. Kemudian menitrasi dengan indikator PP. Sebentar. Bisa diulang nggak? Langkah selanjutnya itu menambahkan indikator PP sebanyak 3 tetes, kemudian mendiamkannya selama 2 menit, di mana indikator PP ini berupa larutan tidak berwarna dan tidak berbau dengan volume yaitu 3 tetes. Yang menghasilkan larutan tetap tidak berwarna dan tidak berbau, kemudian didiamkan selama 2 menit. Kemudian menitrasi dengan larutan NaOH 0,1 normal hingga mencapai TAT, di mana larutan A
B dan C berwarna putih keruh, kemudian menambahkan 2 ml formaldehid, lalu menitrasinya hingga kembali TAT, yang menghasilkan larutan menjadi berwarna merah muda dengan volume akhir untuk sampel A 0,7 ml, untuk sampel B 0,5 ml, dan untuk sampel C 0,5 ml. Kemudian untuk uji kuantitatif selanjutnya yaitu uji titasi Blanco. Untuk langkah pertama yaitu menambahkan H2O berupa cairan tidak berwarna dan tidak berbau. Kemudian menambahkan kalium oksalat K2 atau K2C24 merupakan larutan tidak berwarna. Lalu menambahkan indikator PP, di mana indikator PP ini larutan tidak berwarna dan tidak berbau dengan volume 3 tetes, yang menghasilkan campuran tidak berwarna dan tidak berbau. Kemudian menitrasi dengan NaOH 0,1 normal hingga mencapai TAT, yang menghasilkan larutan berwarna merah muda dengan volume akhir titrasi 0,4 ml. Selanjutnya diserahkan kepada rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu mengenai pembahasan dari praktikum kali ini yang akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada Mia dan Aida disilahkan. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu terkait pembahasan, di mana yang pertama ada pembuatan tepung ampas kelapa, di mana dilakukan dengan menimbang 127 gram ampas kelapa dan ditambahkan air bersih. Nah, di mana fungsi penambahan air ini untuk memudahkan pada saat ekstraksi serat dan mempermudah proses pemerasan. Nah, kemudian peras ampas kelapa tersebut lalu fungsinya adalah untuk memisahkan serat dari sisa cairan dan mengurangi kadar air. Nah, di sini ada 3 variasi, yang mana pada variasi pertama dengan penambahan 250 ml dengan 1 kali pemerasan, variasi kedua dengan 500 ml air dengan 2 kali pemerasan, dan variasi ketiga dengan 750 ml dengan 3 kali pemerasan. Nah, setelah itu dikeringkan ampas di dalam oven pada suhu 100 derajat Celcius selama 4 jam. Hal ini dilakukan untuk mengurangi jumlah air dalam sari ampas kelapa. Nah, selanjutnya digunakan blender untuk menghaluskan ampas kering. Nah, fungsinya adalah untuk mengubah ampas kelapa menjadi tepung atau butiran halus. Lalu maka dihasilkan sampel A, B, dan C menjadi padatan berbentuk serbuk berwarna putih kekuningan dan memiliki aroma kelapa yang khas. Lalu yang selanjutnya ada terkait uji kualitatif, yaitu uji Biuret, di mana uji Biuret ini merupakan salah satu cara kualitatif untuk menentukan protein dengan melakukan uji Biuret. Nah, ditandai dengan adanya perubahan warna sampel menjadi berwarna ungu. Pertama, sampel tepung ampas kelapa yang berwarna putih, yaitu pada sampel A dan B dan C ditimbang masing-masing 1 gram. Kemudian masing-masing sampel dilarutkan dalam 10 ml Aquades, di mana Aquades ini merupakan cairan tidak berwarna dan tidak berbau. Nah, yang berfungsi untuk mengekstrak protein dalam tepung. Nah, didapat tepung tidak larut sepenuhnya dalam air. Hal ini dikarenakan kandungan serat dan lemak tepung yang tidak dapat larut dalam air. Nah, setelah dilarutkan, masing-masing sampel yaitu A, B, dan C diambil sebanyak 3 ml larutan berupa larutan berwarna putih keruh. Nah, kemudian ditambahkan 1 ml larutan NaOH 2,5 molaritas ke dalam masing-masing sampel. Karena uji Biuret ini hanya dapat dilakukan pada suasana basah. NaOH ini berfungsi sebagai agen yang memberikan suasana basah. Lalu selanjutnya ditambahkan 10 tetes CuSO4 0,01 molaritas yang berwarna sedikit biru. Nah, berfungsi sebagai reagen Biuret dan pendonor ion Cu2+. Dihasilkan larutan berwarna ungu atau lembayung. Nah, hal ini disebabkan oleh prinsip uji Biuret, di mana ion Cu2+ dari reagen Biuret dalam suasana basah bereaksi dengan polipeptida atau ikatan peptida yang membentuk protein dan membentuk senyawa kompleks yang berwarna ungu. Nah, di sini ada persamaan reaksinya, di mana reaksi pada uji Biuret ini terjadi reaksi polipeptida dengan penambahan CuSO4 dan juga NaOH
di mana merupakan reagen biuret sehingga dihasilkan senyawa biru violet seperti pada PPT. Mungkin dari saya dicukupkan sekian, saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya pembahasan mengenai titrasi belangko dan uji kuantitatif titrasi formal yang akan disampaikan oleh Mia. Kepadanya disilahkan. Oke, baik. Selanjutnya ada titrasi belangko yang digunakan untuk memperbaiki senyawa yang berasal dari reagensia yang digunakan atau untuk tujuannya membandingkan dengan senyawa lain. Nah, titrasi belangko ini hanya menggunakan Aquades dan tidak menggunakan sampel. Pada percobaan ini, 20 ml Aquades dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer untuk titrasi belangko. Aquades berfungsi sebagai pelarut utama dalam titrasi. Selanjutnya ditambahkan 0,4 mili kalium oksalat untuk mengendapkan ion kalsium yang mungkin ada di Aquades. Kemudian tambahkan 3 tetes indikator PP untuk membantu menentukan titik akhir titrasi yang ditunjukkan dengan perubahan warna menjadi merah muda. Jika Aquades atau H2O ditambah kalium oksalat dan indikator PP ditambahkan, larutan akan tetap tidak berwarna dan tidak mengalami perubahan. Kemudian larutan akan dititrasi dengan NaOH yang menghasilkan titik akhir titrasi berwarna merah muda. Nah, selanjutnya 2 mili formaldehid ditambahkan. Setelah itu, larutan yang sebelumnya berwarna merah muda menjadi tidak berwarna lagi. Setelah itu, larutan dititrasi kembali dengan NaOH yang berfungsi agar larutan mencapai pH basa yang ditunjukkan dengan perubahan warna menjadi merah muda. Pada hasil eksperimen menunjukkan volume titrasi belangko 0,4 mili untuk sampel ABC setelah dititrasi dengan NaOH. Setelah volume NaOH yang dibutuhkan didapatkan, volume titrasi formal dan belangko dapat dihitung persen kadar protein dengan cara persen protein sama dengan titrasi formal atau sampel belangko dikali NaOH dikali 14,008 dikali 6,25 per berat sampel, di mana 14,008 adalah berat molekul nitrogen dan 6,25 adalah faktor konversi yang digunakan untuk mengubah jumlah nitrogen menjadi protein. Nah, selanjutnya ada uji kuantitatif atau titrasi formal, di mana titrasi formal ini merupakan penetapan asam amino dengan formaldehid untuk menghilangkan kebasahan gugus amino. Formaldehid ini bereaksi dengan gugus amino bebas protein untuk membentuk senyawa N-metilol yang stabil. Amonia bebas dikeluarkan dalam reaksi ini yang akan bereaksi dengan basa. Setelah reaksi dengan formaldehid, larutan sampel dititrasi dengan larutan basa kuat atau NaOH untuk mengetahui berapa banyak basa yang diperlukan untuk mencapai titik ekivalen. Jumlah basa yang digunakan berbanding lurus dengan jumlah gugus amino bebas dalam sampel. Jadi dapat digunakan untuk menghitung kadar protein. Sampel 0,7 mili sampel A berwarna merah muda, 0,5 mili sampel B berwarna agak ungu, dan 0,5 mili sampel C berwarna merah muda pada titik akhir titrasi. Selanjutnya, kadar protein dihitung menggunakan persamaan stoichiometry yang didasarkan pada reaksi titrasi. Konsentrasi protein berdasarkan percobaan sampel A adalah 0,2578%, sampel B 0,0870%, dan sampel C 0,0868%. Berdasarkan perbedaan volume NaOH yang digunakan saat titrasi, sampel A memiliki kadar protein yang lebih tinggi daripada sampel B dan C, yang menunjukkan bahwa sampel A memiliki lebih banyak asam amino atau protein daripada sampel lainnya. Konsentrasi protein dapat dihitung dengan menggunakan volume NaOH yang digunakan dengan asumsi bahwa setiap mol NaOH menetralkan mol proton yang dilepaskan oleh reaksi formaldehid dengan asam amino. Adapun reaksi yang terjadi untuk titrasi formal ini seperti yang tercantum di layar, bahwasanya nanti di akhir akan ada penetralan pH menjadi NH3+ dan menghasilkan demetilol, dan untuk reaksi akhirnya ini ada demetilol. Itu mungkin yang dapat disampaikan. Selanjutnya dikembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih kepada Mia yang telah menyampaikan mengenai pembahasan dari praktikum kali ini. Selanjutnya ada kesimpulan, di mana dari hasil percobaan ini dapat disimpulkan bahwa
Yang pertama, tepung ampas kelapa ini merupakan tepung yang dihasilkan dengan cara menghaluskan ampas kelapa yang telah dikeringkan. Pembuatan tepung ampas kelapa ini melalui beberapa proses, yaitu penambahan air dan pemerasan, kemudian pengeringan dan pengayakan, sehingga dari proses tersebut menghasilkan tepung berupa serbuk putih berbau khas kelapa. Yang kedua, berdasarkan hasil percobaan, ketika sampel positif mengandung ikatan peptida dalam protein, ditandai dengan perubahan warna larutan setelah ditambahkan reagen diuret yang menjadi berwarna ungu lembayung. Lalu yang ketiga, kadar protein sampel A, B, dan C berturut-turut, yaitu untuk sampel A 0,2578%, untuk sampel B 0,0870%, dan untuk sampel C yaitu 0,0868%. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan terkait vakum percobaan protein ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.